Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niluh Nyoman Septiadewi, presensi 15 dengan NIM 2211031131. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial membuat media dan kuis pembelajaran menggunakan PowerPoint. Sebelumnya, saya sudah membuat media dan kuis interaktifnya, akan saya tunjukkan terlebih dahulu. Nah, klik Start, dia akan muncul pada beranda. Media yang saya buat yaitu Norma dalam Kehidupanku, Pendidikan Pancasila kelas 5. Ada lihat petunjuk, bisa diklik. Kita akan diarahkan ke petunjuk penggunaan. Beranda untuk menuju halaman utama, tujuan pembelajaran, materi untuk melihat materi, dan kuis untuk memulai latihan. Kita akan kembali ke beranda. Selanjutnya yaitu tujuan. Nah, di sini menampilkan tujuan pembelajaran mengenai materi norma. Selanjutnya yaitu ada materi. Pada materi, saya membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu pengertian norma, yang kedua jenis-jenis norma dalam kehidupanku, yang ketiga penerapan norma. Materi yang pertama yaitu pengertian norma. Di sini terdapat pengertian norma adalah kaidah aturan dan kebiasaan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berikutnya, kita kembali ke materi yang kedua itu jenis-jenis norma. Nah, di sini ada jenis-jenis norma dalam masyarakat, ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Berikutnya, kita kembali lagi. Yang ketiga itu contoh penerapan norma. Di contoh penerapan norma, yaitu dari penerapan norma agama, ada menghargai umat antar agama. Next, kita bisa menggunakan link ini. Untuk berikutnya, itu contoh penerapan norma kesusilaan, menolong orang lain yang lagi kesulitan. Next, kita ke contoh penerapan norma kesopanan, mengetuk pintu atau mengucapkan salam apabila bertamu. Yang kedua itu membungkukkan badan apabila berjalan melewati orang yang sedang duduk. Untuk contoh penerapan norma yang terakhir itu contoh penerapan norma hukum. Di gambar juga ada memakai helm saat berkendara dan membawa SIM dan STNK saat berkendara di jalan raya. Nah, untuk materinya cukup sampai di contoh penerapan norma hukum. Selanjutnya, di sini saya juga membuat media kuis interaktifnya. Untuk kuisnya, saya menyediakan 3 kuis. Kuis yang pertama, dengan soal di kehidupan bermasyarakat diatur oleh aturan. Aturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat yang bersifat mengikat disebut. Di sini, misalkan kita menjawab salah, akan muncul emoticon salah. Dan jika kita jawab benar, akan muncul animasi benar. Selanjutnya, kita harus kembali untuk melihat kuis yang kedua. Di kuis yang kedua, ada dengan pertanyaan norma yang bersifat memaksa atau mengikat adalah, misalkan kita jawab salah, emoticon salah, dan jika kita jawab benar, kita lanjut ke kuis yang ketiga. Nah, di kuis yang ketiga ini ada contoh penerapan norma kesopanan dalam bermasyarakat ialah, kita jawab salah. Kita jawab D. Kembali. Nah, karena kuis 1, 2, dan 3 sudah saya perlihatkan, selanjutnya yaitu ada penutupan. Nah, sekian media dan kuis pembelajaran yang saya buat. Selanjutnya saya akan
memberikan tutorial cara membuat medianya terlebih dahulu. Kita isi di halaman terakhir media, kita new slide, pilih bebas aja boleh. Langkah pertama yaitu kita hapus terlebih dahulu kotaknya, kita delete aja. Setelah itu download atau cari background yang akan digunakan. Tadi saya sudah mendownloadnya, kita lihat terlebih dahulu. Di download, kita pilih salah satu aja. Ini coba. Salah, kita ganti. Kita pakai ini saja. Selanjutnya, kita akan membuat judul yang akan kita buat. Kita klik insert, pilih text box, klik aja. Judulnya tadi Norma dalam kehidupanku. Kita blok, pilih tulisan atau jenis font yang akan digunakan, bebas saja, ya, sekreasi kalian saja. Di sini saya akan menggunakan, lihat terlebih dahulu, yang mana yang cocok. Coba ini, setelah itu fontnya kita pilih atur yang gede biar dia kelihatan seperti judul. Ini dengan tulisan kita pakai putih biar kelihatan. Ini terlihat lebih bagus. Selanjutnya, kita akan membuat daftar menunya. Kita turunkan lebih sedikit. Daftar menunya kita tulis beranda. Setelah itu kita atur tulisannya pakai yang sama saja dengan shape format yang berbeda, yang warnanya lebih bagus. Cari warna yang menarik. Selanjutnya, karena di sini saya akan membuat beberapa menu, jadi saya tinggal duplicate saja, Ctrl D. Beranda, tujuan, materi, ada kuis tadi, kuis, dan yang terakhir ada penutupan lagi satu. Kita tambahkan. Geser-geser saja, atur agar dia muat semua penutupan. Nah, di sini sudah saya buatkan menu-menunya. Saya akan melengkapi judulnya terlebih dahulu. Saya duplicate saja. Pendidikan Pancasila kelas 5. Saya ubah fontnya biar lebih kecil daripada judulnya. Segini saja cukup. Sorry. Seperti ini. Selanjutnya ada lihat
tunjuk lagi satu, Ctrl D saja. Kita pindahkan ke sini, lihat petunjuk. Selanjutnya, untuk membuat hyperlink. Langsung saja cara membuat linknya. Di beranda, klik beranda, setelah itu insert, pilih action. Sini akan muncul ada hyperlink. Kita pilih slide menuju beranda. Beranda di bagian slide kedua. Oke. Kita klik OK. Selanjutnya tujuan sama, klik, setelah itu insert, pilih action, klik hyperlink, pilih slide untuk ke arah tujuan. Tujuan berada di slide ke-4. Oke. Setelah itu materi sama di action, hyperlink, pilih slide untuk materi di slide 5. Oke. Quiz, action, hyperlink, pilih slide. Setelah itu quiz berada di slide ke-13. Oke. Untuk penutupan di slide terakhir. Oke. Setelah itu lihat petunjuk berada di action. Klik di sini. Action. Untuk lihat petunjuknya berada di slide ke-3. Oke. Mari kita coba apakah linknya sudah berfungsi. Kita coba ke beranda. Apakah dia menuju ke beranda? Ya, dia menuju ke beranda. Setelah itu belum ada tombol untuk ke percobaan yang saya buat. Jadi saya harus kembali satu persatu. Baik, untuk selanjutnya ke tujuan. Nah, sudah mau juga. Untuk selanjutnya ke kuis. Ke materi terlebih dahulu. Sudah mau juga ke bagian materi. Berarti link yang saya buat sudah berfungsi. Hanya saja belum ada untuk ke halaman yang saya baru buat. Kuis. Sudah mau ke kuis. Kita langsung saja ke penutupan. Nah, sekian untuk tutorial membuat media pembelajarannya. Selanjutnya akan saya buat tutorial membuat kuis interaktifnya. Saya taruh di halaman yang paling terakhir setelah kuis saja. Yang pertama, new slide terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita hapus terlebih dahulu. Hapus. Kita klik insert, pilih picture, pilih gambar yang sudah disiapkan, yang sudah di-download. Ya, ini. Nah, setelah itu kita akan membuat penomorannya terlebih dahulu. Kita pilih yang lingkaran ini saja. Bulat, kita klik ketik satu maksud saya. Home, pilih tulisan atau font yang akan digunakan dan ukurannya juga. Setelah itu saya akan juga memilih warna untuk format sheet-nya. Saya akan memilih ini. Untuk penomorannya sudah selesai.
Selanjutnya kita akan membuat kotak soalnya. Sama klik insert, shift, habis itu pilih salah satunya. Nah, di sini misalnya. Warna shift-nya sama seperti warna penomoran. Warna ini. Saya akan menulis soal ubah dulu warna tulisannya ke hitam biar kelihatan. Jenis normal di masyarakat ada 4, apa saja jenisnya. Misalkan saya buat seperti itu, kecuali. Nah, saya rubah fontnya menjadi ini biar sama. Setelah itu ukurannya juga saya akan buat lebih besar. Untuk soal sudah, sekarang akan saya buatkan untuk jawabannya. Saya mempersiapkan 4 jawaban A, B, C, D. A, saya akan menulisnya dengan norma agama. Setelah itu saya akan ubah terlebih dahulu fontnya. Sama seperti yang tadi, ukurannya juga menyesuaikan selera kalian. Setelah itu untuk shape-nya juga akan saya rubah dengan warna yang sama. Nah, sudah jadi satu untuk jawaban. Agar lebih mempermudah saya akan menggunakan Ctrl D untuk menduplikat format jawabannya. Tinggal mengganti jawabannya saja tanpa membuat kolom-kolomnya lagi. Kita gunakan di sini B untuk norma hukum, yang C, E, norma kesusilaan, dan yang D, norma kejujuran. Baik, jawaban sudah ada 4, pertanyaan juga sudah ada, dan penomoran juga sudah ada. Selanjutnya, saya akan memberikan animasi terlebih dahulu pada penomorannya. Animasi, saya akan menggunakan fade saja. Setelah itu, saya akan klik with previous. Setelah itu, untuk soalnya, saya akan pilih float in dari bawah. Saya juga akan pilih with previous. Setelah itu, untuk jawabannya, sebelumnya saya akan membuatkan grup untuk jawaban yang salah terlebih dahulu. Jawaban yang salah atau jawaban yang benar. Jawaban yang salah itu ini karena ada kecualinya, berarti jawaban yang benar itu yang salah. Ini tekan di jawaban yang salah terlebih dahulu 1. Setelah itu klik pada keyboard Shift, lalu klik jawaban yang salah yang lainnya. Setelah itu lepas Shift, klik kanan, pilih grup. Jadi nanti jawaban yang benar yaitu norma kejujuran. Setelah itu saya akan memberikan animasi juga. Untuk animasinya mungkin fly in aja. Nah, norma kejujuran juga saya gunakan fly in. Saya lupa mengganti untuk ini. Yang salah after previous, yang benar juga after previous. Kita coba terlebih dahulu apakah animasinya sudah berjalan. Ya, sudah. Selanjutnya saya akan memberikan animasi atau emoticon untuk jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Yang pertama saya akan membuatkan untuk jawaban yang salah. Klik insert, setelah itu this device,
Setelah itu, sebelumnya saya juga sudah mendownload untuk emoticon yang salah dan emoticon yang benar. Untuk yang salah. Nah, saya akan tambahkan di tengah-tengah di sini. Setelah itu, klik animasi. Pilih animasinya, mau datang dari mana, saya akan menggunakan zoom saja. Zoom, setelah itu saya klik trigger. Di on click off ini, saya akan pilih group. Setelah itu, saya akan munculkan animation pin terlebih dahulu. Dan saya akan menambahkan add animation untuk more exit effect. Saya akan pilih float down. Oke. Nah, di sini muncul di animation pin ini ada yang picture 13 ini warna merah. Ini animasi untuk exit animasi yang salah. Jadi saya akan turunkan ke bawah agar dia sejajar dengan gambarnya. Setelah itu, di picture 13 ini, di tanda panah, kita klik start after previews. Setelah itu, saya akan menggunakan effect option. Di efeknya, saya akan memberikan sound yang salah dengan drum roll. Oke. Nah, untuk di efek yang exit, saya juga akan mengubah start after previews dan timingnya menjadi 2 detik agar tidak terlalu cepat. 2 detik saja. Nah, kita akan coba terlebih dahulu apakah sudah berfungsi. Nah, kita coba untuk menjawab yang salah. Nah, kalau jawab salah akan muncul emoticon salah. Nah, berarti untuk animasi yang salah sudah berfungsi. Selanjutnya kita akan membuat untuk jawaban yang benar. Klik insert, picture, sama seperti yang salah tadi, kita pilih yang akan digunakan untuk jawaban yang benar. Saya sudah mempersiapkan ini untuk benar. Pilih benar, taruh di atasnya yang salah, tempel saja. Lebih kecil boleh. Setelah itu juga saya akan menambahkan animasi terlebih dahulu. Sama seperti yang salah, gunakan zoom. Lalu trigger. Pilih untuk jawaban yang benar, yaitu rectangle rounded corner 8. Setelah itu, add animation, more exit effect, sama float down. Oke. Pindahkan juga ke bawahnya. Setelah itu, saya akan mengubah ke after previews dan memberikan sound. Untuk yang benar akan saya berikan sound applause. Oke. Setelah itu, saya akan memberikan timingnya juga 2 detik. Timing 2 detik. Oke. Nah, saya akan mencobanya. Norma di masyarakat ada 4, apa saja jenisnya? Kecuali berarti yang nggak ada di jenis normanya. Saya akan jawab salah terlebih dahulu. Salah. Lalu saya akan menjawab yang benar. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu tutorial jenis kuis saja. Selanjutnya yaitu di bagian penutup. Baik, terima kasih semuanya. Jika ada salah tutorial, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh.